Casemiro hengkang, Manchester United rekrut Joao Palhinha. Klub Premier League, Manchester United mulai ambil ancang-ancang merekrut gelandang bertahan baru. Setan Merah dikabarkan menaruh perhatian terhadap gelandang Fulham, Joao Palhinha. Seperti yang sudah diketahui, beberapa pekan terakhir Manchester United gencar dirumorkan akan berpisah dengan Casemiro. Sang gelandang dilaporkan akan dilepas Setan Merah setelah performanya menurun cukup signifikan. Manchester United saat ini tidak memiliki cukup banyak gelandang bertahan, alhasil Erik ten Hag mulai memetakan siapa gelandang bertahan yang bagus untuk menggantikan Casemiro. Football Transfer mengklaim bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke London. Mereka berminat untuk mengangkut Joao Palhinha dari Fulham. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat tertarik menjadikan Joao Palhinha pengganti Casemiro. Sang manajer dikabarkan sudah mengamati sang gelandang semenjak ia bermain di Sporting Lisbon. Ia juga terkesan bagaimana dalam waktu singkat Palhinha mampu menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di EPL bersama Fulham. Ten Hag menilai Palhinha bakal jadi pengganti yang bagus untuk Casemiro dan ia berminat untuk merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United perlu bergerak cepat jika mereka ingin merekrut Palhinha. Ini disebabkan ada banyak klub top EPL yang berminat padanya, sebut saja Arsenal dan Liverpool berminat pada jasanya. Selain itu, Bayern Munchen hampir mendapatkan jasa sang gelandang di musim panas kemarin, jadi ada persaingan yang ketat untuk jasa sang gelandang. Manchester United juga dipastikan harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan jasa Palhinha. Gelandang timnas Portugal itu dibanderol di kisaran 60 juta pounds oleh Fulham di tahun 2024 mendatang. Bingung cari pengganti Ten Hag, Manchester United pertimbangkan Ange Postecoglou. Masa depan Erik ten Hag di Manchester United kembali menjadi spekulasi. Mantan kiper Australia Mark Schwarzer menyarankan Setan Merah untuk menunjuk Ange Postecoglou apabila memutuskan untuk mencopot Ten Hag. Performa Manchester United di bawah Ten Hag pada musim ini sangat tidak stabil. Bruno Fernandes dan kolega kerap meraih hasil yang buruk di lapangan. Manchester United sudah tersingkir dari Liga Champions dan Carabao Cup. Setan Merah juga tertahan di posisi ke-7 dalam ajang Premier League. Serangkaian hasil buruk kabarnya membuat posisi Ten Hag tidak aman. Sejauh ini, ada beberapa manajer yang disebut-sebut bakal menggantikan Ten Hag di Old Trafford, termasuk Graham Potter. Schwarzer sendiri menyarankan Manchester United untuk menunjuk Ange Postecoglou apabila memutuskan untuk berpisah dengan Ten Hag. Postecoglou sudah menunjukkan kinerja yang cukup bagus bersama Tottenham musim ini. Saya terkejut bahwa Gary Neville tidak mengatakan Manchester United harus berusaha mendapatkannya, kata Schwarzer kepada The Optus Sport Football Podcast. Jika mereka ingin melakukan perubahan, orang itulah yang harus mereka tuju karena dia memainkan gaya sepak bola atraktif yang juga dimiliki Manchester United di masa lalu. Schwarzer juga meyakini kalau gaya permainan yang diusung Postecoglou bisa cocok dengan Manchester United. Saya tahu dia cocok dengan City Group, dia cocok dengan Manchester City. Saya sangat memahaminya, itu 100% masuk akal, kata Ten Hag. Manchester United cuci gudang demi bajak bintang Real Madrid. Manchester United dilaporkan berniat melakukan cuci gudang. Setan Merah siap mendepak beberapa pemain saat ini di musim panas 2024 demi membuka jalan memenuhi ambisi klub merekrut bintang Real Madrid. Fichajes melaporkan Manchester United akan merombak pertahanannya tahun depan. Johnny Evans dan Victor Lindelof akan meninggalkan Old Trafford akhir musim nanti dengan bebas transfer. Kontrak keduanya yang Juni nanti tidak akan diperpanjang. Kemudian Manchester United juga berniat melego Raphael Varane. Bek asal Prancis ini bisa pergi di Januari tahun 2024 atau musim panas tahun depan. Ex-pemain Real Madrid itu sudah tak mampu menembus tim utama Manchester United sejak pulih dari cedera. Adapun status Harry Maguire masih belum jelas. Manchester United sempat berusaha menjual Maguire musim panas lalu, tapi saat ini Maguire mulai bangkit dan kini kembali menjadi starter di Old Trafford mendepak Varane. Satu-satunya bek tengah saat ini yang aman adalah Lisandro Martinez. Kinerja pemain Argentina itu memang sangat baik. Manchester United bahkan sangat kehilangan Martinez ketika absen cukup lama akibat cedera. Penjualan para bek ini dilakukan Manchester United karena menurut laporan Fichajes untuk mengosongkan anggaran gaji demi bisa membawa David Alaba dari Real Madrid. Para petinggi Manchester United termasuk manajer Erik ten Hag sangat menyukai Alaba karena bisa bermain di berbagai posisi sekaligus di lini belakang hingga tengah. Alaba akan sangat membantu jika tim sedang krisis pemain.
Menariknya Alaba didatangkan Real Madrid sebagai pengganti Varane yang dibeli Manchester United tahun 2021 lalu. Los Blancos mendapatkan Alaba kala itu dengan gratis karena kontraknya di Bayern Munchen habis. Pertahanan Manchester United perlu dirombak Ten Hag karena musim ini sangat bobrok. Akibatnya mereka tersingkir dari Liga Champions di fase grup dengan menjadi juru kunci. Manchester United kemasukan 15 gol dari 6 laga di kompetisi antar klub Eropa itu. Di Liga Inggris, Setan Merah juga terpuruk di urutan 7 dengan 28 poin. Manchester United sudah tertinggal 11 angka dari pemuncak klasemen sementara Arsenal. Donny van de Beek segera jalani tes medis di Eintracht Frankfurt. Donny van de Beek akhirnya menemukan jalan untuk meninggalkan Manchester United. Gelandang asal Belanda itu akan segera menjadi pemain Eintracht Frankfurt. Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, memberikan kabar terkini mengenai situasi Donny van de Beek. Menurut Romano, dalam waktu dekat pemain asal Belanda itu akan menjalani tes medis di Eintracht Frankfurt. Donny van de Beek akan segera menjalani tes medis sebagai pemain baru Frankfurt dalam 24 jam ke depan, ungkap Romano. Donny van de Beek sempat lama absen akibat cedera. Namun, setelah sembuh dari cedera, ex-pemain Ajax Amsterdam ini tak juga mendapatkan tempat di skuad utama Manchester United. Pada musim 2023/2024, jumlah permainan Donny van de Beek sangat terbatas. Di musim ini ia hanya mencatatkan 2 penampilan di ajang resmi bersama Manchester United. Fabrizio Romano mengungkapkan proses tanda tangan kontrak antara Donny van de Beek dengan pihak Eintracht Frankfurt sudah dilakukan. Pengumuman kepindahan itu pun akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Kesepakatan peminjaman sudah ditandatangani pekan ini, katanya. Fabrizio Romano kembali menegaskan ada klausul pembelian yang melekat pada Donny van de Beek. Namun, klausul itu tak wajib dipenuhi Eintracht Frankfurt akhir musim nanti. Opsi pembelian seperti yang sebelumnya sudah diungkapkan ada pada angka 11 juta euro plus 4 juta euro, tetapi itu tidak wajib, tegasnya. Donny van de Beek memang sangat membutuhkan menit bermain yang cukup. Pertama, dia ingin mengembalikan performa terbaiknya. Manchester United lirik pemain buangan dari rival sekota, Calvin Phillips. Manchester United kabarnya tengah melirik pemain buangan Manchester City Calvin Phillips. Akan tetapi, kesepakatan ini tak bakal coba diwujudkan Setan Merah pada Januari tahun 2024, melainkan di bursa transfer musim panas tahun depan. Seperti diketahui, jasa Phillips hingga kini memang tak terlalu terpakai dalam skuad The Citizens. Gelandang asal Inggris itu jarang dimainkan sejak didatangkan dari Leeds United pada Juli tahun 2022 silam. Pelatih Manchester City Pep Guardiola sendiri belakangan mengakui bahwa pihaknya kesulitan menemukan tempat bagi Phillips di Etihad. Alhasil, sang pemain kemungkinan besar akan dibiarkan pergi dari City dengan status pinjaman bulan depan, dengan kesepakatan permanen baru bisa diwujudkan pada akhir musim 2023. Laporan The Sun yang dilansir dari Daily Star mengeklaim rival sekota Manchester City, Manchester United, rupanya tertarik menampung Phillips apabila dia didepak dari skuad racikan Pep Guardiola. Pelatih Setan Merah Erik ten Hag disebut merupakan penggemar berat Calvin Phillips dan meyakini sang penggawa bakal cocok dengan gaya permainannya di Setan Merah. Manchester United diklaim cukup pede bakal mendapatkan Calvin Phillips dengan harga relatif murah. Rencana perekrutan Calvin Phillips ini juga dianggap selaras dengan ambisi Sir Jim Ratcliffe. Calon investor baru Manchester United memang digadang-gadang ingin fokus memanfaatkan talenta lokal begitu dirinya tiba di Old Trafford. Lebih lanjut, Manchester United optimistis upayanya untuk merekrut Calvin Phillips tak akan mendapat adangan dari klub besutan Pep Guardiola. Erik ten Hag berharap pihaknya bisa berada di barisan terdepan dalam perburuan tanda tangan gelandang Inggris apabila City sudah memutuskan untuk melego dia di bursa transfer musim panas mendatang. Langkah mengejutkan Sir Jim Ratcliffe mencari pengganti Erik ten Hag. Sir Jim Ratcliffe menunjuk kandidat selain Graham Potter untuk menggantikan Erik ten Hag menangani klub Liga Inggris, Manchester United. Diyakini, sosok yang diinginkan Sir Jim Ratcliffe tersebut bisa membuat Manchester United merusak dominasi rival sekotanya, Manchester City, di masa depan. Alih-alih Graham Potter, Ratcliffe justru tertarik mendatangkan suksesor Potter di Brighton yakni Roberto De Zerbi. Melansir dari Mirror, Ratcliffe kepincut dengan kinerja pelatih asal Italia yang baru-baru ini membawa Brighton tampil mengesankan Liga Eropa. Salah satunya, De Zerbi mendalangi Brighton mengalahkan Marseille di Stadion Amex yang membuat tim Inggris lolos ke 16 besar Liga Eropa sebagai juara grup. Brighton mengungguli Marseille, Ajax, dan AEK Athens di grup yang sama kuatnya dengan grup Liga Champions yang diikuti Manchester United.
Penunjukan Roberto De Zerbi jadi salah satu gebrakan yang akan dibuat Sir Jim Ratcliffe setelah dirinya menyelesaikan pembelian 25% saham Manchester United. Diketahui, Sir Jim Ratcliffe yang merupakan bos Ineos bulan ini akan menyelesaikan investasinya di Manchester United. Dengan saham 25% yang dibeli dari keluarga Glazer, Ratcliffe diberi kewenangan memegang kendali operasional sepak bola di Old Trafford. Menurut Mirror, Sir Jim Ratcliffe bahkan sudah merinci beberapa rencana menarik ketika dia memimpin operasional Manchester United. Salah satunya, Ratcliffe bakal merekrut otak bisnis klub Liga Inggris, Newcastle United, yang bernama Dan Ashworth. Dan Ashworth memiliki performa yang sangat mengesankan St. James Park termasuk saat dia menandatangani Sandro Tonali dari AC Milan. Hanya saja, Sandro Tonali justru terancam dilarang bermain dalam jangka lama karena kasus judi yang dia lakukan saat masih berseragam rossoneri. Mengenai sosok Roberto De Zerbi sendiri, pelatih asal Italia tersebut merupakan mantan gelandang AC Milan, Napoli. Setelah pensiun pada 2013 silam, ia memutuskan berkarir sebagai pelatih. Dia tercatat menukangi sejumlah tim dalam satu dekade terakhir. Di bawah arahan De Zerbi, Brighton finish di peringkat ke-6 pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dan satu tempat di Liga Eropa UEFA.